Ya, Bapak Ibu, boleh maju ke depan? Iya. Supaya terisi dulu ya yang ada di depan. Belum nyala. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan merenungkan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku menyembah dalam kudus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih. Katakan, ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
kesembuhan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau boleh kumpulkan kami di sini untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang beracara Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mau serahkan hidup kami mau serahkan hati kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja Tuhan yang berada di dalam hati kami Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara masih tetap berdiri, mari kita akan memujikan Tuhan Yesus Bunga Bakung. Tuhan Yesus sahabatku, Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah, hanya Dialah menyucikan penghibur dalam duka dan dalam derita, yang meringankan tiap Tuhan Yesus bunga bakung, Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajarnya, hanya Dialah terindah bagiku. Bait yang kedua, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku. Aku dikuatkan dalam godaan, aku tinggalkan semua, ku turut Tuhanku yang memberi sentosa dan teguhlah langkahku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajarkan, hanya Dialah terindah. Bait yang ketiga, Tuhan Yesus senantiasa setia padaku, akan junjung tinggi kehendaknya, dibuatlah benteng kokoh sekitar diriku, sejahtera. Dan bila aku lihat wajahnya yang mulia, pasti ku bersuka cita. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajarnya, hanya Dialah terindah. Katakan, hanya Dialah terindah bagiku, hanya Dialah terindah. Katakan sekali lagi, hanya Dialah, hanya Dialah terindah bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka Alkitab dari Nehemia pasal yang ke-7, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3.
Nehemia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-3, kita akan membacakannya bersama-sama. Nehemia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya Bapak Ibu Saudara, sepanjang hidup kita pasti mengalami sesuatu hal yang tidak hanya senang ya, tapi ada kalanya kita mengalami sesuatu hal yang menurut kita sedih. Dan saya juga pernah merasakan hal yang sama, dan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu juga pasti pernah mengalami yang namanya kesedihan. Tapi percaya Bapak Ibu, waktu Tuhan itu pasti adalah waktu yang terbaik. Di saat kita sedih, kita langsung lihat ke Tuhan, jangan ngelihat ke masalahnya. Kalau ngelihat masalah gak akan ada habisnya. Kita pandang Tuhan Yesus. Kalau kita pandang Tuhan Yesus, apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita hanya ngelihat Tuhan Yesus yang lebih besar. Tuhan Yesus yang mengasihi kita luar biasa. Dan di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Kita akan pujikan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersafaat di hadapan Allah bersama. Bapa yang Maha Kasih, mungkin saat kami memuji, menyembah Engkau hari ini, kami bersyukur boleh melewati ujian, tantangan iman kami, kesehatan kami mungkin terganggu, masalah bertubi-tubi. Kami mampu melewati, kami kuat, dan ada waktu menghadap Engkau. Kuduskan Tuhan setiap syafaat kami, permohonan kami, sehingga menjadi persembahan yang harum, yang indah di hadapan Engkau. Kami mengimani setiap cobaan ujian yang sedang kami perjuangkan, Engkau akan memberi waktu, jawaban yang terbaik bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan anak-anak kami. Terima kasih. Bukan gagah dan kuat kami kuat sampai hari ini, karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kami tidak memandang ujian sebesar apapun, sebanyak berapa jumlahnya, tapi kami belajar menundukkan hati pikiran kami belajar memandang kuasa-Mu Yesus. Karena bagi Engkau segala sesuatu mungkin. Bagi pikiran, bagi otak kami, rancangan kami amat terbatas. Tapi kuasa-Mu itulah yang memampukan kami melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Sehingga keadaan apapun kami belajar bersyukur, kami belajar mensyukuri campur tangan Tuhan. Bapa, dengan kerendahan hati dan penuh belas kasihan Engkau, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya saat ini, yang perlu pemulihan. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami ingat akan Ibu Pipin, Ibu Dian, pemulihan kesehatan Tanti. Kami juga serahkan anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang terganggu kesehatannya hari ini. Jamah, kuatkan, dan sembuhkan. Bapa yang Maha Baik, mungkin kami mengalami goncangan iman akhir-akhir ini, karena tekanan bertubi-tubi dalam hidup kami. Biarlah kami memandang kuasa-Mu Yesus, karena Engkau sedang bekerja di tengah-tengah hidup kami, untuk kami terus belajar berserah kepadamu, untuk kami semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin dewasa menyikapi setiap persoalan, karena kami kuat karena kemurahan Engkau. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di kota Cimahi, di kota Bandung, di luar Jawa, maupun di luar negeri. Pekerjaannya, cita-citanya, keluarganya,
Engkau berkati Tuhan, Engkau limpahkan hikmat kekuatan kepadanya. Kami sebagai orang tua mengawasi sangat terbatas, tapi tatkala kami berdoa menyerukan anak-anak cucu kami, biar menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Itulah modal utama kami sebagai orang tua, menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai Kristus, sehingga mereka kuat menghadapi tekanan dan tantangan dalam hidupnya. Berkati Tuhan pekerjaan mereka, studi mereka, pelayanan mereka, teman hidup mereka, dan setiap cita-citanya. Karena masa depan anak-anak kami, cucu kami di dalam kuasa Yesus Kristus. Bapa yang makasih, kami menyerahkan segala kegiatan, program di gerejamu ini. Biarlah Tuhan campur tangan dengan kasih kuasa Engkau. Kami saling mengumpulkan, kami saling mendoakan, menguatkan. Sehingga kesatuan hati dalam program-program di gerejamu boleh kami lakukan dengan iman dan pertolongan dari Engkau. Bapa, kami menyerahkan GGGBI. Terkhusus minggu ini ada kegiatan ABWU di Jakarta. Berkati utusan gereja kami, Ibu Damai, dan utusan setiap gereja-gereja di BPD maupun secara nasional mereka akan berkumpul. Biarlah pengalamannya akan dibagikan di setiap gereja lokal, boleh memberkati anak-anak Tuhan, terkhusus kaum wanita, sehingga semakin Engkau pakai Tuhan melalui karirnya, melalui profesinya, melalui keluarganya, nama Yesus ditinggikan. Berkati para pembicara, para peserta, dan semua panitia, sehingganya nama Kristus betul-betul dimuliakan. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kota Bandung, kota Cimahi, para pemimpin-pemimpin di negeri ini, terlebih menjelang pesta demokrasi 14 Februari tahun 2024. Berkatilah Tuhan, sehingga masyarakat boleh melakukan pesta demokrasi, sehingga dengan tuntunan kuasa-Mu akan terpilih pemimpin yang membangun negeri ini semakin maju berkembang. Dengan roh hikmat dari Engkau Tuhan, kami meyakini negara kami akan menjadi negara yang maju untuk kedepannya, sehingga masa depan anak-anak kami, cucu kami semakin indah di mata Engkau. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan setiap syukur dan doa ini di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Allah sumber kuatku. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita akan pujikan dari awal lagi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Katakan sekali lagi, selamanya, selamanya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Sitanggang. Terima kasih kepada keluarga Bapak Sitanggang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea yang berjudul Selalu Berjaga-jaga. Dipersilakan. Ya. Salam Bapak Ibu semuanya. Tos kanan kiri dong. Ayo Mas Pangestu. Meskipun belum kenal kanannya, katakan Tuhan memberkati ya. Sehingga saling mengenal dalam kasih Kristus
Ya gitu ya, senyumnya keluar Pak Tobing ya. Ya, jangan malu meskipun ompongnya kelihatan. Ya, selalu berjaga-jaga. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah membangun rumah dari nol. Ya. Dan rumah itu sudah selesai. Perasaannya bagaimana? Pasti senang, betul? Pak Robert punya kos-kosan, sudah dibangun pasti senang. Pak Tobing bangun rumah selesai, pasti senang. Dan kita diundang untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan. Pasti itu. Tapi pasal 7 kitab Nehemia yang sudah 2 bulan kita pelajari, tatkala tembok Yerusalem sudah terbangun, sudah selesai, Nehemia tadi mengisyaratkan, waspada, waspada, dan waspada. Kok kesannya was-was kok? Kok enggak ada rasa syukur ya? Ada apa? Ya, mari kita berdoa terlebih dulu. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami mohon kuasa-Mu menyertai memimpin ruangan ini. Sehingga apa yang kami lihat, kami dengar kebenaran firman-Mu, memberkati kami. Kami pulang tidak sia-sia, tapi membawa berita Tuhan yang indah. Itulah yang menguatkan hidup dan keluarga kami. Ke tangan kuasa Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, selalu berjaga-jaga. Seperti tadi, suatu pembangunan kalau sudah selesai, kita bersyukurnya luar biasa. Apalagi prosesnya dari nol. Kita merasakannya kalau dari nol. Dari orang-orang yang mempunyai hati dan tujuan sama, itu rasanya beda. Kalau kita beli rumah 1 miliar langsung jadi beda. Ya. Tapi Nehemia membangun tembok dari nol. Bahkan orang-orang yang baru kesusahan, baru pembuangan dan kembali ke kota Yerusalem. Sama-sama susah, sama-sama menderita, dan ini ada visi, dan sudah selesai. Seharusnya selalu bersyukur. Tapi di sini dikatakan tadi, judul perikop tadi, ya, kewaspadaan. Selalu berjaga-jaga ditekankan. Mari kita lihat Nehemia 7, 1 sampai 73. Kita lihat dulu 1 sampai ayat 3 dulu. Setelah tembok selesai dibangun, ya, perhatikan, setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hanaya, panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik. Dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi. Sementara aku masih bertugas di tempatnya, tempatkanlah penjaga-penjaga di antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Harus ada penjaga-penjaga yang berkualitas. Penjaga-penjaga yang super ketat di rumahnya dan setiap pintu gerbang itu. Ada apa? Lanjut, Mas. Di sini ya, kalau kita flashback, musuh Nehemia, ya, tatkala membangun tembok Yerusalem di sini, ya, bangsa Amon, bangsa Samaria, Sambalat itu ya, kerajaan Israel Utara itu, dan Asdod dan Arab. Arab itu sekarang Jordan, ya, dari Moab di situ. Ya. Di sini, ini selalu merongrong.
Dari awal, dari pertengahan bagaimana? Khususnya Sambalat dan Asdod itu. Terus merongrong bagaimana pembangunan tembok Yerusalem itu tidak berhasil. Sampai tembok selesai. Nehemia harus keamanan, keselamatan dikedepankan. Karena orang-orang di sini sewaktu-waktu bisa membahayakan rakyat Yerusalem. Mari kita lihat. Yang khotbah kemarin. Mau selesai banyak ancaman ya. Bagaimana Nehemia akan dibunuh. Bahkan 4 kali diundang tapi Nehemia menolak di pasal 6 kemarin. Lalu tetap optimis melanjutkan pembangunan. Meskipun ada beberapa ancaman. Dan 5 kali juga diancam. Ditakut-takuti. Tapi Nehemia takut semakin semangat melihat tantangan tersebut. Dan Nehemia di ayat terakhir kemarin berseru kepada Allah. Ini inti khotbah kemarin. Lanjut. Sikap Nehemia pasca pembangunan tembok Yerusalem selesai. Selalu berjaga-jaga. Karena apa? Di sini Yerusalem meskipun tembok Yerusalem pembangunannya sudah selesai, Sambalat, Asdod, Amon, Arab atau Moab, Jordania itu selalu akan mengganggu ketenangan orang-orang Yerusalem atau Yehuda. Atau pintu-pintu ditempatkan penjaga, harus dipalang. Bahkan penjaganya tadi enggak ecek-ecek. Tapi orang-orang yang terpilih dan betul-betul memiliki tanggung jawab dan takut akan Allah. Nehemia betul-betul menempatkan orang-orang yang betul-betul ada komitmen mau tanggung jawab karena keselamatan umat. Orang-orang Samaria, Amon, Arab, Asdod di sini sewaktu-waktu bisa mencelakakan keberadaan Nehemia. Nehemia kemarin bagaimana? Difitnah, diancam, dan akan dibunuh. Karena itu meskipun pembangunan tembok Yerusalem selesai, selalu berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaganya? Lanjut. Mengangkat penunggu pintu gerbang. Ya, pintu gerbang aja ditunggu. Kalau sekarang security, mungkin security-nya enggak pangkat kopral, mungkin mantan jenderal bisa, atau mayor bisa. Gaji besar pun ia sanggupi. Kan banyak komplek-komplek yang elit itu. Saptamnya itu pensiunan marinir, pensiunan mayor. Supaya keamanannya betul-betul terkendali dengan baik. Ini Nehemia mengangkat penunggu pintu gerbang. Perhatikan ayat 1 tadi. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang. Siapa penunggu pintu gerbangnya? Yaitu Hanani dan Hananya. Saudara Nehemia sendiri. Karena apa? Dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Pasti Nehemia kenal betul Hanani dan Hananya ini. Karakternya, komitmennya, tanggung jawabnya. Karena ini menyangkut keselamatan umat. Pintu gerbang selain dipasang harus ditunggu orang-orang yang mempunyai dedikasi luar biasa. Mari kita lihat Hanani dan Hananya di sini. Dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Bayangkan, ya. Keberadaannya sebagai orang yang dapat dipercaya melebihi
daripada orang-orang yang lain. Itulah Hanani, dapat dipercaya dan takut akan Allah. Dapat dipercaya bisa dikatakan kualifikasinya jujur dan bertanggung jawab. Takut akan Allah ini sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, yaitu mentaati dan menghormati Allah. Jadi ketakutan dan ketundukannya kepada Allah bukan dipengaruhi yang tapi otoritas Allah. Dia hormat dan taat. Jadi orang yang dapat dipercaya otomatis orang itu mempunyai jiwa takut akan Allah. Ini modal Bapak Ibu. Sering saya katakan, kalau kita menanamkan anak takut akan Tuhan, kita bisa memanage kehidupan anak dengan baik. Tapi kalau sebaliknya, anak hanya dijejali materi, dikasih uang dan sebagainya, dan tidak ditanamkan takut akan Tuhan, sekali lagi, ya, anak itu kelak akan menginjak leher kita. Dan selalu menimbulkan konflik dalam hidup kita. Namanya orang tua itu apa? Anaknya hidup rukun, damai sejahtera. Itu kebahagiaan orang tua gak ternilai. Meskipun orang tua itu gak dikasih apa-apa, tapi melihat anaknya bahagia. Istrinya diayomi suaminya, istrinya dicukupi suaminya, cucunya taat. Kebahagiaan orang tua. Dan orang itu seperti Hanani-Hananya di sini dapat dipercaya karena mereka takut akan Allah. Karena itu untuk menjaga pintu-pintu gerbang, selain ada Hanani dan Hananya juga dikatakan apa? Harus dipalang supaya keamanannya semakin ketat. Jadi di sini keberadaan Nehemia untuk berjaga-jaga, yaitu memilih orang-orang yang dapat dipercaya dan takut akan Tuhan. Lanjut. Yang kedua, Nehemia memilih para penyanyi dan para Lewi. Nah di sini untuk persiapan ibadat Israel. Perhatikan ayat 1b, ya, dikatakan lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, selanjutnya apa? Para penyanyi dan orang-orang Lewi. Ya, karena tembok Yerusalem sudah selesai, di sini akan dipilih para penyanyi dan orang-orang Lewi. Mengapa? Karena mereka baru pulang dari pembuangan, susah mengenali identitas mereka. Mereka dari keturunan siapa, keluarga siapa. Karena itu untuk mempersiapkan ibadat Israel karena tembok dan keamanannya terjaga, sehingga ibadah itu kusuk. Ini nomor 1 yang Nehemia ada dalam visinya untuk membangun tembok Yerusalem. Mari kita melihat. Lanjut, Andre. Nehemia tidak hanya fokus bangunan fisik saja, tetapi ada nilai rohani dalam ibadah Israel. Fisik perlu. Bahkan kalau ibadah seperti ini, AC enggak ada, gedungnya bagus, AC enggak ada, kipas enggak ada. Kita memuji Tuhan bisa kusuk? Pasti semuanya kipas-kipas. Sehingga kita kusuk menyembah Tuhan. Jadi di sini Nehemia tidak hanya fokus bangunan fisik saja setelah pembangunan tembok Yerusalem selesai, tapi ada nilai rohani dalam ibadah Israel, yaitu dia memilih para penyanyi yang hebat-hebat, yang suaranya menggetarkan. Paduan suara kor itu untuk kemuliaan Tuhan. Mengajak, memimpin jemaat, menyembah, memuji Tuhan.
Lanjut, Andre. Di sini, ya, karena sudah tradisi umat Israel. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain. Sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Ingat, Daud Salomo, tatkala bait Allah diresmikan, 4.000 orang Lewi dikumpulkan. Tugasnya apa orang Lewi? Menyiapkan semua peralatan. Terlebih orang-orang Lewi yang keturunan Imam Harum dipilih untuk memimpin korban-korban persembahan, korban bakaran. Dan dipilih 200 penyanyi. Bapak Ibu kalau melihat Pesparawi, ya, di YouTube itu ya, tiap tahun ada Pesparawi, lomba paduan suara, ya, gereja secara nasional. Lalu yang menang dikirim ke luar negeri. Suaranya indah-indah. Apalagi orang Batak ya, Pak Sitanggang ya, Pak Tobing ya. Sebab orang-orang Indonesia ini karunia orang-orang Batak luar biasa. Setiap ada ajang lomba vokal, orang-orang Batak selalu yang terbaik. Betul, ini realita ya, itu kan berkat. Lomba di apa? Indonesia Idol, umumnya orang Batak. Dikaruniai luar biasa suara. Di sini, karena identitas orang Yahudi yang notabene DNA, orang-orang Kristen, para penyanyi penting dalam peribadatan. Kan itu kalau Bapak Ibu melihat gereja-gereja yang besar, mengapa di dekat mimbar, baik kanan kiri, itu ada kor khusus. Ya. Mereka latihannya juga khusus, pengorbanan waktunya juga khusus. Untuk mengangkat agar jemaat fokus memuji menyembah Tuhan. Tujuan WL dan singer di sini juga memimpin pujian. Jemaat ikut arus penyanyi, memimpin pujian itu. Jangan sampai kalah, yang di sini kalah dengan suara jemaat. Itu tujuannya. Kor-kor seperti itu di ibadat Israel. Nehemia betul-betul menyeleksi mana suaranya yang pantas, mana suaranya yang sopran, mana suaranya yang alto, mana suaranya yang tenor, mana suaranya yang bass. Jika itu disatukan menjadi paduan suara yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Karena setelah pembangunan tembok Yerusalem selesai, keamanan diperketat. Nehemia menyiapkan ibadat itu bisa kusuk. Kita bisa menikmati penyembahan dengan Tuhan, pujian dengan Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Harus ada orang-orang top yang memimpin lagu-lagu penyembahan itu. Karena itu suara-suara mereka untuk kemuliaan Tuhan. Lanjut. Setelah tembok Yerusalem selesai dibangun, yang pertama tadi Nehemia selalu berjaga-jaga. Bagaimana Nehemia berjaga-jaga? Mengangkat penjaga pintu gerbang. Memilih para penyanyi dan para Lewi. Dan yang ketiga, menyusun daftar orang Israel yang sudah pulang dari pembuangan. Mengapa mereka mendata orang-orang yang baru pulang itu? Karena belum sempat. Mereka baru pulang lalu ada proyek. Harus membangun tembok Yerusalem. Reruntuhan-reruntuhan itu. Bahkan kemarin dikatakan ya, orang Asdod, Sambalat, orang Arab. Kamu membangun gak bisa. Anjing loncat pun bangunan itu akan roboh. Kan diejek seperti itu. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya mengejek. Kamu gak bisa. Tapi
Mereka tidak mempunyai mental yang menyerah, tapi terus melakukan itu. Baru pulang, baru ingat negerinya 70 tahun. Bagaimana kalau kita nggak ingin kenalan dulu, santai-santai dulu, happy-happy dulu, umumnya kan gitu ya. 70 tahun baru pulang ke negeri asalnya. Tapi di situ langsung melakukan proyek pembangunan tembok Yerusalem. Setelah selesai baru mendata. Mari kita lihat tujuan mendata ini. Perhatikan ayat 45. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun, bayangkan. Karena fokus kepada tembok Yerusalem, sehingga rumah-rumah enggak sempat dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis. Enggak langsung pulang. Kita sudah belajar ada 3 rombongan ya. Rombongan Zerubabel, ya, rombongan siapa? Ezra, rombongan Nehemia. Pulangnya itu bertahap. Tapi setelah pembangunan selesai, itu dicatat. Tujuannya apa? Orang-orang Lewi, keturunan para imam Harun, itu akan dipilih dan untuk memimpin setiap ibadat di Israel. Dan keluarga-keluarga itu setelah tercatat, terus didorong, ayo kita mengucap syukur. Karena tembok selesai, apa yang terjadi? Peralatannya mana? Baju jubahnya mana? Nanti kita lihat bagaimana reaksi rakyat Yehuda saat itu. Lanjut. Ini ya, ayat 7 sampai 25. Rombongannya seperti itu. Bani ini, bani itu, bani ini, bani itu. Jumlahnya itu ribuan. Lanjut. Di sini juga ya. Orang-orang Betlehem ini jumlahnya. Orang-orang Anatot ini jumlahnya. Bayangkan, orang dulu mendata luar biasa. Karena tercatat rapi. Suku-suku mana? Namanya siapa, jumlahnya berapa? Tercatat rapi. Lanjut. Ayat 39 sampai 56, lihat itu. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Jadi mulai teridentifikasi. Mana keturunan orang-orang Lewi, mana keturunan para imam Harun, tercatat. Dan orang-orang yang sudah jelas identitasnya diberi tanggung jawab. Lanjut. Juga terdaftar. Kalau sudah tersusun rapi di sini, daftar pemberi sumbangan. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1000 dirham emas, 50 buah bokar penyiram, dan 510 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 20.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para pemungut, para penunggu pintu, dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Data sudah lengkap. Tapi mau ibadah, pakaian imam belum ada. Sarana ini belum ada, bagaimana?
Nehemia menggerakkan agar rakyat terbeban mau nyumbang apa yang ia miliki. Sehingga ibadah itu bisa dirasakan, dirayakan dengan sukacita. Yang kaya nyumbang sekian. Yang lain menyumbang pakaian-pakaian para imam. Sehingga semuanya terlayani dengan baik. Ini yang disiapkan Nehemia. Imam Ezra dan Imam Zerubabel Yesua. Sehingga tatkala mereka menyembah Allah, dalam ibadat itu terasa kusuk dan indah. Ini saudara, Nehemia sangat bijak sekali. Dia tidak menekankan secara fisik saja, tapi di balik itu ada unsur penyembahan Allah yang indah di mata. Sehingga rakyat saat memuji menyembah Tuhan mengalami sukacita dan berkat-berkat Tuhan turun ke atasnya. Tercatat siapa-siapa yang memberi sumbangan, siapa-siapa yang menjadi donatur, tercatat di situ. Sehingga ibadah siap dimulai. Lanjut Mas. Jadi sikap Nehemia pasca pembangunan tembok Yerusalem, saudara, tidak gegabah. Musuh-musuh di luar ingin merongrong menghambat, apalagi saat ibadah. Karena itu yang pertama dibangun, tembok harus kuat. Mengapa? Di sekitar gereja kita masuk harus satu pintu. Supaya terkontrol dengan baik. Meskipun ada 2 pintu. Situ jarang terbuka. Supaya keamanan terkontrol. Nalarnya kan gitu. Kecuali ada acara-acara khusus. Karena keamanan itu terkontrol. Bayangkan Bapak Ibu. Berangkat ibadah. Rumah lupa dikunci. Gimana perasaannya, Pak? Pak Sis? Tenang enggak? Hah? Enggak tenang. Kompornya lupa dimatikan, tenang. Nanti kebakaran. Jadi ada visi pembangunan tembok Yerusalem, itu unsur keamanan. Karena musuh selalu mengancam untuk menghabisi Nehemia dan rakyat Yehuda. Lalu untuk ibadah dipilihlah para penyanyi dan para Lewi. Dan didata secara khusus mana para imam. Dan mana keturunan-keturunan yang lain. Dan terdata dengan rinci siapa-siapa yang akan menyumbang untuk peribadatan itu. Puji Tuhan, ya. Kursi Bapak Ibu yang tempati ya, itu 40 juta dari ATJ melalui Diakon Edi. Ya. Kursi Bapak Ibu yang tempati itu. Ya. Sehingga apa? Bisa rapi. Dulu kan benika kursinya. Ada yang plastik, ada yang kayu, ada yang besi. Dan warnanya macam-macam. Sehingga terasa kusuk, terasa indah. Dan ada keseragaman. Tercatat di situ. Waktu bangun sekolah minggu, mau selesai, tambah ruang. Yang sekarang untuk tidur tri itu. Ditambah Pak. Bayar 40 juta. Pemborongnya, Pak ini saya punya teman, ini ambil pendeta usia sendiri 40 juta, didampingi mandor saya, Pak Sony. Saya ngambil uang sak kresek Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan. Tadi di sekolah minggu, ya. Kita bisa begini karena apa? Kemurahan Tuhan, karena kita terlebih dulu memberi.
persembahan perpuluhan Bapak Ibu yang berikan tiap minggu, tiap bulan juga di-manage. Untuk persembahan penginjilan, untuk BPD, untuk pusat, untuk utusan Injil. Karena kita juga memberi, Tuhan memberi melalui orang-orang lain. Nah ini hukum keberadaan kita. Karena itu daftar orang-orang para donatur tersebut juga diberkati Tuhan, luar biasa. Juga puji Tuhan, ya minggu ini dari Ateja juga membantu 200 juta untuk pembangunan sekolah minggu kita tahap pertama bisa dimulai. Kemurahan Tuhan, para donatur, itu tidak terlepas dari doa Bapak Ibu. Dan persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan dengan iman dan doa, Tuhan melipat gandakan oleh orang-orang di luar sana. Amin. Kita syukuri berkat itu. Kalau mengandalkan kekuatan daya kita, sering kita pesimis. Tapi dengan iman dan rupiah, sekecil apapun kita kumpulkan dengan sukacita, dengan iman, ini Tuhan berkat dari Engkau. Terrealisasi dan Tuhan cukupkan usaha itu dengan cara dan kuasanya Tuhan. Lanjut. Karena itu kita perlu waspada. Celah iblis untuk menjatuhkan manusia, ini saya rangkum beberapa buku. Nehemia tadi supaya aman dari serangan-serangan musuh, benteng nomor 1. Orang-orang diangkat, ibadah mulai dipilih para imam dan penyanyi-penyanyi yang handal. Dalam kehidupan kita juga selalu berjaga. Celah iblis untuk menjatuhkan kita. 1, dendam. Ya. Iri hati. Tamak. Putus asa. Kesombongan. Suami istri saling menjauh. Hati-hati ya. Kalau suami istri sudah saling menjauh, hati-hati. Iblis sering ngompori. Manas-manasi. Ya. Rencana jahat atau pikiran jahat. Kekecewaan. Benda yang dikultuskan. Kalau orang Kristen masih punya jimat A, jimat B, enggak Pak, jimat saya putih, bohong itu. Kalau orang Kristen masih sering ke dukun, bohong itu. Hari apa? Jumat, waktu Singer latihan, Kamis ya kemarin. Hari Kamis ya. Saya didatangi ya, jemaat anugerah. Pak secara khusus tolong doakan. Usaha kami ini sedang kekacauan. Banyak usahanya, kontrakan, laundry, ya, banyak sekali usahanya. Dan tanah ini akan dibangun. Tapi selalu ada Pak, apa itu mantra-mantra dipoto, ditunjukkan ke saya. Ini Pak, mantranya seperti ini. Bahasa-bahasa enggak jelas gitu. Dan itu enggak sekali 2 kali. Persaingan bisnis luar biasa. Ya. Kalau kita enggak kuat saudara, dalam iman bisa kacau. Pak tolong doakan dan tumpangi dengan kuasa Yesus melalui tangan Bapak. Kami kuat sekeluarga melewati ujian ini. Saya bacakan beberapa ayat. Pertama, mengecek kesungguhan percaya kepada Yesus. Imannya betul-betul sudah berserah belum? Didoakan 10 kali, ditunggangi oleh siapapun. Kalau itu belum menyentuh hati kita, 0 itu kuasa Kristus itu. Kembali ke kita, ke hati kita. Kalau sudah mengalami pertobatan dan penyerahan utuh,
Bapak menerima kuasa Kristus, mantra apapun, kuasa apapun, Bapak bisa melewati. Dan orang-orang seperti itu akan lewat dengan kuasa Yesus Kristus. Sebab roh yang ada di dalam diri kita, kuasa Roh Kudus, lebih besar semua dari kuasa-kuasa di bumi ini. Ini saudara berkat luar biasa. Orang Kristen dengan iman yang ada dalam Yesus Kristus bisa mengusir kuasa-kuasa jahat. Mantra-mantra. Jangan pergi ke dukun. Orang-orang pintar. Tapi andalkan kuasa Kristus. Itu celah iblis kalau kita mengkultuskan benda tersebut. Karena itu kita selalu berjaga-jaga, selalu waspada seperti Nehemia. Lanjut. Di sini, di saat ini juga banyak orang itu enggak siaga, enggak berjaga-jaga. Pinjol tanpa bunga. Wah, senang. Kalau yang sering buka HP, buka YouTube, pasti ini akan ada. Betul? Pasti. Kalau kita lagi bokek, kita ingin itu, ingin ini, wah pinjaman mudah. Isi cash mudah. Tanpa anggunan dan apa-apa, cepat. Saudara, kesaksian singkat. Minggu yang lalu, saya dibel dari Jakarta, dari Bank Danamon. Ya. Kan dia itu, saya enggak pernah buka rekening banyak itu, enggak pernah. Karena di sekolah dia itu harus orang tua mempunyai atau siswa mempunyai rekening di Bank Danamon itu untuk auto debit. Pembayarannya semuanya di situ. Setiap saya isi selalu ada SMS. Dan yang mengejutkan kemarin, selamat Bapak dapat Mastercard, limit 500 juta. Siapa yang enggak senang? Bapak bisa ambil 100 juta. Dah, itu Bapak bisa buat apapun. Tawarannya kan luar biasa seperti itu. Ya. Maaf, Bapak jangan hentikan, saya belum selesai. Maaf, saya sedang enggak butuh untuk pinjaman seperti itu. Bapak belum ngerti secara utuh, dengar dulu, enggak. Sudah, saya tutup. Kalau ditanggapi nanti kemana-mana dan kita terayu, ingin itu, ingin ini. Banyak loh saudara anak-anak Tuhan terjebak pinjaman online. Sehingga gali sana, gali sini, tutup lubang sana, tutup lubang sini. Karena semua dipermudah sekarang. Enggak bisa mengukur kekuatannya sejauh mana. Sehingga terjebak seperti itu. Hutang boleh kalau kita mampu membayar. Kekuatan kita sejauh mana, tapi kalau enggak mampu, kita pusing. Ya. Pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita juga ikut pusing. Harus tegas. Kalau tujuannya jelas dan itu bisa dipercaya, oke lah. Tapi kalau sekedar keinginan ganti mobil, ganti HP, ganti motor, ingin makan enak, jangan. Itu nanti akan menjerat leher kita. Dan kasihan keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Karena itu selalu waspada. Nehemia tekankan selalu berjaga-jaga. Celah-celah itu bisa dimasuki iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Yang terakhir, selalu berjaga-jaga. Mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan mengajarkan lawan kita iblis siap menipu
dengan tipu muslihatnya tadi. Kan tuh jangan beri celah iblis. Kalau Efesus 4:24 apa? Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Kamu akan memberikan kesempatan iblis. Dan iblis mengambil damai sejahteramu, sukacitamu. Di situ saudara, di sini Nehemia sangat bijak. Pertahanan orang-orang terpilih, penyanyi-penyanyi terpilih untuk membentengi mereka beribadat dan keamanan kota Yerusalem. Mari kita selalu berjaga, selalu waspada. Kuasa jahat siap mengintai, menghancurkan hidup kita, keluarga kita. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Apapun pencobaan yang kita alami saat ini, jangan kita terjebak pada setiap pencobaan, tapi kita fokus kepada kuasa Tuhan. Musik setengah suara, pujian terakhir. Bahwa waktu Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita ke tangan kuasa-Nya. Kita bisa melewati semua tantangan itu. Kita bertahan dalam iman. Seperti firman Tuhan tadi. Kita lawan dengan kuasa Kristus. Dengan pertahanan benteng yang kokoh. Sehingga lawan-lawan tidak menembus, tidak mengatur, tidak menjebak hidup kita. Silakan Bapak Ibu berdoa. Pandang kuasa Yesus Kristus. Tanggalkan kelemahan kita, ketidakyakinan kita, kekhawatiran kita. Pandang kuasa Yesus yang mampu menolong kita. Ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu menyerahkan semua pergumulan kami. Ajari kami selalu berjaga-jaga. Karena di luar sana iblis sedang mengintip, mencari celah, menghancurkan kehidupan kami, rohani kami, cita-cita kami, keluarga kami, bahkan persekutuan kami dengan Engkau. Sehingga hidup kami kehilangan sukacita, hidup kami kehilangan damai sejahtera. Biarlah kami belajar mengandalkan Engkau dan membentengi serangan-serangan itu dengan bijak. Kami mulai mengandalkan kuasa-Mu, kami mengandalkan kekuatan Engkau. Jika ada jemaat-Mu hari ini Tuhan, ada mengalami kelemahan, keletihan, biarlah Tuhan yang mengangkat. Jika ada beban, jika ada masalah, kuasa Yesus Kristus yang memberikan pemulihan kepadanya. Saat kami mengalami pertobatan, saat kami mengalami penyerahan di hadapan Engkau, kuasa Engkau lah yang bekerja. Ajari kami Tuhan memandang kuasa-Mu, bukan berapa masalah kami, seberapa banyak kesulitan kami, sehingga kami mengabaikan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang Tuhan limpahkan kami saat ini, kebersamaan, keutuhan, sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Kami mengundang semua jemaat berdiri bersama-sama. Kita aminkan pujian yang terakhir. Waktu Tuhan yang terindah, yang terbaik bagi kita. Izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Katakan, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon kesabarannya. Sebelum doa berkat ada beberapa tambahan pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, mengundang Bapak Ibu, persekutuan doa masih secara online. Besok Rabu 13 September jam 7 sampai jam 8 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Triaman Telambaunia. Kami mengundang, mungkin ada pokok-pokok doa, bisa japri. Dan Bapak Ibu bisa join, saling mendoakan atau memberi kesaksian yang menguatkan kita semua. Berikutnya, ya, selamat ulang tahun adik Jovan Gideon Sebua. Jovan, ada? Oh, di luar, ya. Selamat ulang tahun, sampaikan Bu Rapi. Ya. Tuhan memberkati pertumbuhan, juga keluarga Bapak Ibu Effendi. Berikutnya, petugas ibadah minggu depan 17 September bisa dilihat di buletin. Ya. Yang Bibi ya, biar semuanya siap. Ya. Sehingga siap bersama-sama melayani Tuhan dalam ibadah minggu depan. Berikutnya, ada? Ya, tidak ada. Mengingatkan, komisi duka ada Pak Martin? Oh, enggak ada ya. Oh, ke Jakarta belum pulang ya. Bapak Ibu, kemarin komisi duka sudah rapat dengan PPG, ada beberapa perubahan untuk iuran kedukaan dan lain-lainnya, nanti akan disosialisasikan ke jemaat. Ya, perubahannya seperti apa kita tunggu, revisi sedang disempurnakan oleh panitia atau komisi kedukaan. Ya, Pak Martin, Bu Santi, dan Mas Rahman. Ya. Berikutnya mengingatkan panitia pembangunan, ya, setelah ibadah ini harap tinggal sebentar. Seperti saya sampaikan tadi, puji Tuhan ya. Kemarin Diakon Edi telepon, Pak Ateja ada 200 juta untuk membantu pembangunan tahap pertama. Ya. Lalu sehari langsung ditransfer ke rekening gereja kita. Puji Tuhan. Terima kasih Diakon Edi. Ya. Sudah melalui Ateja kita siap untuk membangun tahap pertama. Karena itu panitia pembangunan, ya, tinggal sebentar, hal-hal yang perlu kita persiapkan, ya, termasuk nanti pautnya sementara di mana, gitu ya. Nah itu juga perlu persiapan juga, ya. Tolong doakan. Tiap minggu masih ada persembahan gitu ya, untuk pembangunan tahap kedua. Mungkin Pak Mista ada tambahan? Cukup ya, iya.
Tolong Bapak Ibu, tiap minggu kita juga mengumpulkan rupiah ya untuk pembangunan kita. Ya. Sehingga tahap kedua juga berjalan. Itu yang perlu Bapak Ibu terus dukung dalam doa untuk program-program gereja kita tahun ini. Terima kasih untuk doa dan rupiahnya yang Bapak Ibu sudah kumpulkan ya. Tuhan boleh melipatkan dan memberkati kita. Ada lagi tambahan pengumuman? Sekolah minggu PKMB? Ya, tidak ada. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Dengan kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa yang kami puja, kami imani. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami, dalam keluarga kami, dan anak cucu kami. Pulanglah dengan damai sejahtera atas kuasa Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanku. Silakan jemaat duduk kembali. Ya, sebelum kita saling beri salam, mungkin ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, silakan berdiri dan memperkenalkannya. Dekat Lian Sitanggang ada, silakan.